Dalam Wahyu 1:8, kita membaca klaim dari Tuhan dalam kitab Kristen yang menyebut dirinya sebagai Alfa dan Omega, artinya awal dan akhir. Lambang bahwa Tuhan itu maha kekal, ada sejak awal mula dan sampai akhir zaman. Namun, apabila kita telaah secara kritis dari perspektif lintas iman dan menilik isi Alkitab secara keseluruhan, beberapa hal menarik perlu diperhatikan. 1. Kontradiksi dalam sifat Tuhan dalam kitab. Klaim aku adalah Alfa dan Omega, yang mutlak dan kekal. Namun, dalam kitab sendiri, ada beberapa ayat yang menggambarkan Tuhan dengan sifat yang berubah-ubah, atau bahkan seolah-olah tidak mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Misalnya, di Yesaya 46:10 menyatakan bahwa Tuhan mengetahui akhir dan segala sesuatu. Tapi di sisi lain, ada ayat yang menyiratkan ketidaktahuan Tuhan terhadap masa depan. Misalnya, pengorbanan Yesus yang tidak sepenuhnya diketahui oleh Tuhan dalam konteks Kristen tertentu. Dalam Perjanjian Lama, ada narasi di mana Tuhan menyesal atau berubah pikiran, misal kisah Nuh atau Nabi Yunus, yang bertentangan dengan konsep Tuhan yang maha mengetahui dan tetap, seperti yang dimaksud dengan Alfa dan Omega. 2. Perbedaan sifat Tuhan antara Islam dan Kristen. Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang maha kekal, tanpa permulaan dan tanpa akhir, tidak beranak dan tidak pula diperanakan. IGS Al-Ikhlas 112:1-4. Konsep ini menolak penjelasan apapun yang menyatakan Tuhan memiliki sifat manusiawi atau memiliki permulaan atau akhir. Sifat Tuhan dalam Islam jauh lebih konsisten dan jelas dalam hal keesaan dan kekekalan, tanpa kontradiksi. Oke, kita lanjut. Ketiga, penafsiran simbol Alfa dan Omega. Penamaan Alfa dan Omega adalah simbol dalam bahasa Yunani yang bisa diartikan sebagai awal dan akhir. Namun, penggunaan simbol ini dalam konteks interpretasi bisa juga sebagai metafora untuk Yesus Kristus, bukan